SMA 3 untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Jadi aku kali ini akan nge-host di podcast Ikat Ladan dengan narasumber Kak Miranda Gultom. Angkatan berapa Kak di SMA 3? Wah, udah angkatan bala. 67. Tahun 67 ya. Kayaknya aku juga belum lahir tuh tahun 67. Belum. Dulu emang sekolah kita tuh udah terkenal SMA borjuis apa gimana sih Kak? Well, SMA apa ya? Ya, sebagian bilang begitu, tetapi sebetulnya itu lebih SMA yang gaul lah, ya, yang di segala bidang ada gitu. Kita olahraganya bagus, ilmunya juga bagus. Dulu nggak banyak yang punya laboratorium, kita udah punya laboratorium kimia, laboratorium sawang. Jadi karena kita kan dulu SMA-nya jurusan B sebenarnya, ya. Jadi kuatnya dulu di jurusan pasti sama pengetahuan alam. Tentunya berkembangnya waktu banyak sekali dulu, bahkan zaman tahun kelulusan saya itu hampir lebih dari 75% tuh masuknya ke UI, ke ITB. Iya. Jadi emang udah dikenal. Iya. Angkatan saya aja yang masuk ke kedokteran tuh berapa puluh, nggak tahu, dari kelas saya aja. Kedokteran di UI. Iya, udah sekolah kan. Iya, Kak Miranda juga kan di UI ya, Kak? Iya. Aku juga nih, Kak. Jadi kita masih satu alma mater dari SMA sampai kuliah, masih satu alma mater nih, Kak. Iya. Jadi aku mau tahu dong Kak, gini kan, jadi kan kita kan pasti punya beda-beda nih masa-masa SMA. Nah kalau Kak Miranda sendiri nih, ya kan, melihat sosok Kak Miranda yang sekarang yang berpengaruh banget nih di perekonomian Indonesia nih Kak. Sebenarnya Kak Miranda waktu itu gimana? Dulunya Apakah sih suka saya nongkrong-nongkrong apa gimana nih Kak? Saya lagi SMA, jurusan saya jurusan pasti, ya, kelas 2, kelas 3, semua dikerjain. Kita basket, dulu terkenal. Saya nggak pinter main basket, tapi cheer grupnya lah ya, cheer girlsnya ya, yang berteriak-teriak, yang nyemangatin. Saya senang baseball. Iya. Itu baseballnya masih di taman di Borobudur. Softball dulu kita ambil. Kalau perempuan itu bedain, kalau laki-laki baseball, perempuan softball. Iya. Iya. Terus sudah itu betul. kita core choirnya SMA 3 dulu juara di Jakarta. Kita core, pokoknya seru lah, gaulnya seru, lalu ya pesta-pestanya juga seru ya, tapi belajarnya juga seru. Jadi kita tuh memang pesta iya, belajar iya, nongkrong iya, seru deh pokoknya dulu. Memang zaman dulu sekali sih, zaman saya dulu pergaulan tuh demikian rupa, kita bisa menikmati apa aja, mulai dari yang sederhana sampai yang lebih ini lagi lah, lebih ke restoran. Tapi yang sederhana cuma nongkrong di warung, makan campur aja juga udah seneng sama tempe. Berarti dulu agak ngegeng juga ya Kak Miranda ya? Nah, dulu sampai sekarang yang ngegeng terus. Tapi masih akrab Kak sama dulu anggota gengnya Kakak Miranda waktu SMA? Saya sekarang punya grup namanya Wistik, asalnya dari wisata Wistik. Itu sebagian besar SMA 3, sebagian lagi dokter-dokter dari UI. Bukan SMA 3 tapi teman-teman SMP, mungkin SMP-nya Cikini, Teresia, segala. Kita masih ketemu, tiap bulan kita ketemu. Malah sekarang ini lagi zaman-zaman online kayak gini, sampai punya grup WA sendiri, bukan Wistik lagi tapi warung Wistik, jualan segala macam buah, makanan, apa aja deh.
dijualin di Iya, situ. iya, Lucu iya, sih. iya. Jadi ini ya Kak, saling support dagangan ini ya di era pandemi gini Ya, ya. mungkin bukan dagangan kita ya, dagangan orang, tapi kita pengen di Oh, situ. iya, iya. Karena sebagian besar dokter-dokter itu kan juga masih aktif, masih praktek, masih apa. Biasanya juga Iya sih. udah pensiun, tapi saya juga masih kerja di mana-mana. Jadi kita masih sibuk kerja. Tapi ya zaman-zaman seperti sekarang kan harus dinikmati aja. Stay home, stay safe itu. Betul. Kalau kita nikmati, kita akan bisa tidak terlalu merasa depressed gitu ya. Tapi kalau Iya Kak. menikmatin ya dia akan merasa tertekan karena nggak bisa pergi kemana-mana. Iya sih, iya. Bener banget sih, Kak. Jadi sekarang berarti kegiatan Kakak sama teman-teman SMA juga yang lain masih terus berlanjut Masih gitu ya, walaupun teman-teman online, lain. saling tukar-tukar dagangan, ada rekomendasi makanan enak nih di sini gitu ya. Iya. Masih aja terus. Iya, Kak. Aku kira malah Kak Miranda udah nggak sering main sama geng SMA-nya atau gimana. Ternyata masih ya. Masih geng SMA masih, geng-geng mahasiswa masih, geng yang sesudah itu masih. Aduh ya grupnya penuh banget deh. Terus kalau misalkan gini nih Kak, kita kan ngebahas nih kan Kak Miranda habis dari SMA 3 lulus ke FEUI gitu ya Kak. Iya, Terus sebenarnya nih Kakak dari SMA nih emang udah pengen berkecimpung di bidang ekonomi atau sebenarnya Kak Miranda dulu sukanya geografi atau biologi gitu. Sebenarnya gimana sih Kak sampai bisa ke ekonomi gitu? Saya sebenarnya nggak pernah mimpi juga ambil ekonomi karena saya kan dari jurusan pasti ya. Pinginnya dulu masuk ke teknik atau paling tidak sesuatu yang lebih banyak ilmu pastinya. Tetapi akhirnya saya tertarik gitu ya sama ekonomi. Mungkin tertariknya karena ada figure seperti Pak Ali Wardana, almarhum, Pak Wijoyo Ditisastro. Itu zaman-zaman tahun 68. Saya kan lulus 67, tapi dulu kan Januari, jadi lulus Desember 67, 68 baru masuk mahasiswa. 68, 69. Tetapi saya sempat masuk ke kedokteran dulu, tetapi saya nggak suka saya takut darah. Akhirnya saya pindah ke ekonomi, masuk ke ekonomi UI. Di ekonomi UI itu saya pilih karena dua figure tadi banyak di koran berhasil menekan inflasi dari 650% jadi cuma berapa persen. Wah, hebat benar. Jadi saya masuk dan ternyata saya suka karena ilmu ekonomi itu ternyata jauh lebih mudah untuk kita pelajari kalau kita pakai logik, bukan menghafal gitu. Makanya saya meskipun belum pernah masuk, ya dulu jurusan pasti ya, semua nggak pernah belajar yang sosial-sosial. Iya, Begitu fakultas ekonomi justru saya agak menonjol karena semua saya lihatnya secara logik gitu. Misalkan akuntansi dulu killer gitu ya, saya akuntansi malah dapat 10 gitu ujiannya gitu. Karena saya ngelihatnya logiknya aja, Tyson pasangan, ada aset, ada liabilities-nya gitu. Jadi lebih mudah belajar mikro makro juga begitu. Melihatnya secara logik. Buat saya sebetulnya jadi lebih mudah dan ternyata banyak yang di Fakultas Ekonomi yang berasal dari jurusan pasti itu jauh lebih apa ya? Lebih mudah menerima sesuatu yang pelajaran yang dianggap killer dulunya. Berarti sebenarnya dari SMA tuh nggak pernah pengen beneran masuk ekonomi gitu ya? Nggak pernah tahu ekonomi, nggak pernah belajar. Tapi waktu SMA nggak belajar Kak soal ekonomi gitu kan. Dulu kalau waktu zaman aku tuh kita ada belajar buku besar, neraca gitu. Enggak. Kalau jurusan pasti nggak ada belajar itu. Sosialnya tuh paling kita kewarganegaraan yang umum.
kewarganegaraan, ilmu ilmu bumi gitu. Tapi yang Iya lainnya sih. yang lainnya lebih yang pasti ilmu alam, fisika, pesawat, Bener. geometri gitu. Kirain Kak Miranda dari SMA udah anaknya ekonomi banget gitu kan Oh, sama Kak. Udah sekali enggak. Sama sekali enggak. malah Taunya ternyata dulu enggak. stereometri sama goniometri. Oke Kak, kalau gitu kita berarti tahu nih sekarang ternyata Kak Miranda mengambil jurusan ekonomi itu karena awalnya sebenarnya kedokteran ya Kak, tapi ternyata ngerasa kurang fit in gitu ya di situ, Iya. akhirnya lihat sosok-sosok yang hebat, akhirnya terinspirasi untuk ambil ekonomi Iya. gitu ya Kak. Iya. Tapi sebenarnya gini deh Kak, kalau misalkan tadi kita lihat ya, pernah nggak sih sebenarnya Kak Miranda tuh dari awal nih, sebelum berkecimpung di Bank Indonesia nih, sebenarnya Kak Miranda punya nggak sih kayak sebenarnya cita-cita atau profesi lain yang sebenarnya Kak Miranda pengen nih, apa sebenarnya pengen jadi entertainer, apa businesswoman, atau Kak Miranda pengen jadi apa gitu dulu sebelumnya Kak, atau gimana? Apa emang sejak lulus udah banking gitu Kak? Enggak juga. Ya banking sesuatu yang menarik karena waktu itu zaman saya tuh banyak teman-teman yang kalau nggak nerusin sekolah mereka jadi teller di banking, di banks, lalu kok kayaknya enak gajinya gede gitu ya. Sedangkan saya tuh memang senangnya research, dari dulu saya senang meneliti, sehingga waktu saya di ekonomi saya juga pertama kali bekerja itu justru di lembaga penelitian di LPEM. Oh, LPI ya. Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat. Dulunya awalnya saya kerjanya di program perencanaan nasional Korsis. Karena saya memang senang mengajar sama senang research. Jadi memang dari dulu saya segala macam tuh pingin tahu. Lagi saya kecil saya sering main di got hanya untuk ambil anak kodok itu ya Bu, kecebong gitu ya Bu. Anak kecebong meneliti bagaimana dia ini, bagaimana dia itu. Jadi saya memang senang begitu. Sehingga pada waktu saya dari ekonomi, saya kerja di LPEM, saya mengajar, saya jadi dosen, asisten dosen dari tahun 72, ya terus keterusan terus sampai tahun 92 baru saya 93 baru saya masuk ke kantor Menko Ekowisbank, Kemenko. Tadinya selalu kerjanya hanya di UI aja, hanya di FIUI. Oh gitu, berarti Kak Miranda bukan yang masuk BI itu bukan yang ikut seleksi gitu ya, enggak ya Kak? Bukan. Saya 20 tahun di ekonomi, lalu habis itu saya diminta ke kantor Menko, di situ 4 tahun, 93 sampai 97, tiba-tiba terjadi krisis, tiba-tiba saya dituju ke direktur di BI. Waktu itu masih namanya direktur, sekarang deputi gubernur, langsung jadi deputi gubernur di BI. Langsung masuk BI, jadi saya masuk BI. Tapi sebelum itu, sejak 93 sampai 97 itu saya sudah masuk di dalam asisten Dewan Moneter. Jadi dulu ada Dewan Moneter, ada grup asisten-asistennya, di mana saya dikirim dari kantor Menko, terus kalau dari BI waktu itu Pak Harinowo, kemudian kalau dari Bappenas juga ada waktu itu. Jadi dari beberapa tempat, kemudian kita lah yang bikin studi-studi, nanti kasih ke menteri-menterinya, mereka yang rapat gitu. Iya, sekarang rencananya nih BI mau di bawah Dewan Moneter lagi nih Kak. Coba tahu nanti Kak Miranda bisa lagi ya Kak. Enggak lah, jangan lah. Dulu Dewan Moneter kan model seperti dulu. Kalau sekarang sih dan sudah zamannya Bank Sentral itu harus independen. Menurut saya perlu Dewan Moneter.
Tapi sekarang di berita tuh udah banyak banget Kak bahwa sebenarnya BI mau dikembalikan lagi nih ke bawah Dewan Moneter gitu. Cuman Tapi kalau yang saya masih dengar berita terakhir, Bu Sri Mulyani udah bilang pemerintah nggak belum terpikir mengenai itu. Pemerintah masih tetap ingin BI independen. oh iya di independen Jadi aja mungkin bener ya Kak ya. saya Iya pikir itu orang yang terbaik. iya betul Kak. Lagi pula kan itu juga lembaga independen yang didirikan Iya, berdasarkan konstitusi ya Kak. iya betul betul. Iya, bener sih, Kak. Terus kalau misalnya kita, gimana ya, Kak, mau ngomongin soal ini deh, expertise-nya Kak Miranda deh nih. Hmm. Jadi kan, kita kan sering banget nih kayak denger, istilah-istilah perekonomian nih, misalkan yang sekarang terjadi, Korea Selatan mengalami resesi atau apa gitu. Nah, sebenarnya menurut pandangan Kak Miranda sendiri nih, sekarang perekonomian Indonesia kayak gimana sih, Kak? Bisa nggak nih dicoba diberitahukan ke teman-teman yang dengerin podcast kita ini secara mudah gitu, mudah dipahami gitu Kak. Ya, sebetulnya resesi itu kita tahu istilah resesi itu atau definisi adalah 2 kuartal berturut-turut terjadi pertumbuhan negatif. Itu adalah sesuatu yang sangat lumrah terjadi pada saat ada suatu shock. Dan shock, apalagi shock yang sangat unprecedented seperti sekarang, di mana shocknya terjadi di sisi permintaan dan di sisi penawaran. Karena akibat daripada COVID, lockdown, stay home, bukan hanya permintaan berkurang karena pendapatan rumah tangga turun, tetapi juga penawaran, artinya produksi dari sektor pengusaha juga turun karena mereka juga tidak dapat berproduksi karena stay home, tetapi juga mereka tidak mau berproduksi karena tidak ada permintaannya. Jadi karena hal ini terjadi seperti itu, ekonomi terkena, tentunya pasti akan terjadi penurunan. Indonesia termasuk yang cukup dianggap cukup tahan banting. 3 negara di dunia, tiganya di Asia, India, China, dan Indonesia adalah negara yang boleh dikatakan resesinya paling rendah. Bahkan data-data dan indikator-indikator awal, early signs-nya, early indicators-nya menunjukkan bahwa kemungkinan akan recover dalam waktu 2 kuartal ke depan. Sehingga resesi itu tidak terlalu dikhawatirkan menjadi suatu lebih buruk lagi menjadi depresi. Tidak seperti itu. Nah, dalam keadaan seperti sekarang, Indonesia itu tentunya tidak terhindar dari kenyataan bahwa permintaan dari dalam negeri maupun dari luar negeri turun, sehingga bukan hanya kegiatan ekonomi di dalam negeri turun, tetapi mereka-mereka yang berproduksi untuk barang-barang ekspor juga tidak ada permintaannya. Dan ini yang menyebabkan ekonominya turun. Pertanyaannya, apakah harus khawatir atau tidak? Tentunya kita khawatir kalau tidak ada langkah-langkah yang tepat untuk mengatasinya. Baik dari sisi upaya untuk mengurangi dampak dari sisi kesehatannya, sehingga stay home bisa sedikit-sedikit lebih terbuka, sehingga ekonomi agak bisa berputar, tetapi juga dari sisi dampak ekonominya. Kalau dari sisi dampak kesehatannya bisa dikerjakan dengan benar, sehingga penyebar luasan pandemi ini bisa dikurangi, bahkan kalau bisa segera ditemukan vaksin, maka dari sisi ekonomi juga tidak kalah pentingnya untuk pemerintah
dapat melaksanakan semua rencana-rencana untuk mendukung kegiatan ekonomi yang terhenti tadi, baik dari sisi permintaan, artinya seperti bansos, pemberian macam-macam, pengurangan pajak, subsidi listrik dan sebagainya. Itu adalah membantu agar rumah tangga yang pendapatannya turun drastis masih bisa belanja, masih bisa beli sesuatu. Tetapi juga dari sisi penawaran, yaitu segala macam paket-paket pemerintah yang menolong UMKM, menolong perusahaan-perusahaan, bahkan BUMN, perbankan, dan sebagainya. Nah, dua-duanya ini kita tahu paket terakhir itu sudah hampir 700 triliunan. Sebagian besar masih belum terlaksana. Dari kita tahu bahwa misalkan untuk UMKM aja baru sekitar 26%. Mungkin bansos lah yang agak lumayan, sudah hampir mendekati 50% yang bisa tersalurkan. Yang lain-lainnya belum banyak tersalurkan. Nah, ini yang harus cepat kita lihat bagaimana caranya, karena ini yang akan menentukan apakah kita bisa menahan penurunan ekonomi yang terlalu cepat dan bahkan bisa segera kembali. Tapi ada tanda-tanda bahwa ekonomi akan bergerak. Banyak studi-studi yang dilakukan baik oleh lembaga-lembaga seperti BI, BPS belum keluarkan data ya, tetapi research pengambilan sampel-sampel meskipun tidak banyak, tetapi dengan metode sampling yang benar, itu sudah memberikan indikasi bahwa ekonomi sudah mulai bergerak. Permintaan dari golongan menengah ke atas sudah mulai naik, golongan rendah pun sudah mulai naik, mungkin dampak dari bansos dan sebagainya. Sehingga kita melihat, saya pribadi merasa bahwa kalau semua upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi kesehatan ini bisa berjalan dengan baik, mungkin awal tahun depan kita udah mulai lihat ekonomi tumbuh lagi. Dan itu penting. Karena teori ekspektasi itu mengatakan begini, kalau orang memiliki ekspektasi yang bagus di masa depan, maka keputusannya saat ini adalah keputusan yang positif. Ya. Misalkan aja, kalau Anda tahu bahwa kira-kira tahun 3 bulan lagi, saya udah akan dapat pekerjaan lagi. Mungkin Anda sekarang sudah lebih berani untuk belanja. Benar nggak? Tapi kalau orang punya ekspektasi yang bagus, dia takut. Nah, ini yang benar. Menurut saya, pemerintah harus cukup canggih mengelola ekspektasi. Apabila dilihat bahwa semua program pemerintah itu berjalan dengan baik, dengan sendirinya ekspektasi masyarakat itu juga akan lebih positif. Dan itu akan membawa kepada keputusan saat ini untuk mulai belanja dan sebagainya. Dan dengan sendirinya itu bergulir. Belanja sekarang membuat pengusaha sudah mulai berproduksi karena dilihat sudah ada permintaan. Pengusaha berproduksi, ada pendapatan bagi pegawai-pegawai yang dipekerjakan kembali, pegawai itu bisa belanja, permintaan naik lagi, pengusaha. Jadi itu multiplier effect-nya terjadi. Gitulah kira-kira. Okay. Luar biasa banget ya Kak. Aku aja yang ada di dalam sektornya, jadi kayak masih agak sedikit meraba-raba nih Kak. Soalnya ternyata Kak Miranda bisa ya menjelaskan lebih membumi gitu ya Kak bahasanya. Oke, jadi kita perlu banget nih kayaknya mendalami lebih lanjut ya tentang si teori ekspektasi tadi ya. Ternyata itu mempengaruhi ya Kak ya untuk kemampuan belajar ekonomi tahu namanya rational expectation gitu ya dari Lukas. Ya itu sebetulnya bisa diterapkan sekarang. Iya sih Kak, kebetulan saya kalau basicnya sih hukum sih Kak, jadi tapi itu teori yang menarik nih, teori expectation ya Kak.
Oke Kak Miranda, kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya nih Kak, ya kan, mengenai gimana ya, what's your best experience nih Kak as an economic expert? Jadi kira-kira gimana nih sepanjang karir Kak Miranda, apa experience atau pengalaman Kak Miranda yang paling berkesan banget buat Kak Miranda? Oh, saya kebetulan saya latar belakangnya ekonomi makro moneter. Di dalam teori monetary dulu lagi belajar, kita taunya bahwa pertumbuhan uang, base money gitu ya, itu paling berapa persen setahun. Begitu saya masuk ke BI tahun 97, persis lagi krisis gila-gilaan. Iya, betul. Masuk. Saya tuh baru lihat gimana sih base money growth tuh bisa berapa ratus persen gitu ya. Dan itu bisa terjadi. Tetapi kemudian yang membuat saya menjadi juga semakin mengerti bahwa teori itu dibuat untuk keadaan normal. Pada saat keadaan abnormal, dia harus ada pengecualian. Gitu ya. Kita nggak bisa 100% tergantung sama teori aja. Harus banyak memakai rational thinking lah kira-kira. Disesuaikan dengan keadaan yang mungkin tidak ada di dalam model-model ekonomi. Karena kita tahu model ekonomi kan pakai assumptions ya, pakai asumsi. Nah kalau asumsinya itu tidak ada, tidak berjalan, maka nggak bisa. Misalkan ya, teori moneter itu mengasumsikan bahwa orang akan secara rasional membelanjakan sekian persen. Atau dengan perkataan lain, saving sekian persen. Tetapi pada saat dimana seperti lagi waktu tahun 98, ada bakar-bakaran, ada penarikan uang besar-besaran, semua money rush, rush bener, sampai jualan brankas juga habis di mana-mana gitu ya. Iya, pada saat-saat seperti itu ya Anda nggak bisa pakai teori yang mendasar gitu loh. Harus melakukan sesuatu yang dari unprecedented. Seperti sekarang juga begitu ya. Teori mendasar mengatakan tidak boleh bank sentral itu mencetak uang tanpa dasar yang terkait dengan hitung-hitungan mengenai kaitan peredaran uang dengan inflasi. Tapi terpaksa pada saat unprecedented sekarang, ya bank sentral mencetak uang melalui pembelian obligasi pemerintah di pasar perdana, misalkan gitu. Tapi itu kan sementara, tidak bisa dibikin sebagai sesuatu yang tetap. Tetapi pada saat sekarang harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan itu nggak mungkin. Jadi hal yang sama dalam bentuk yang berbeda terjadi pada tahun 98. Tiba-tiba ada rush uang seperti itu. Bank semua bolong, terpaksa ada BLBI dan sebagainya. Betul. Buat saya saat-saat itu adalah saat-saat yang paling terkesan, ya, betapa ekonomi itu bisa dalam kenyataannya harus kita hadapi dengan rasio saat itu. Tidak bisa melulu pakai teori yang mati gitu. Itu sebabnya menurut saya ilmu ekonomi modern sekarang banyak sekali menggunakan peralatan matematik. Zaman saya ambil dokter saya waktu saya belajar, ada teman saya dari MIT melihat, Mir, kok kamu belajar dynamic numbers kayak begini? Ya di ekonomi saya belajar begituan. Kok sama kayak di engineering? Ya sama aja. Sehingga sekarang mathematical economics waktu itu sedang berkembang sekali. Tetapi tetap saja
Yang matematis itu akhirnya kan harus dipraktekkan, dan saat mempraktekkannya itu belum tentu persis exact seperti mathematics, mesti betul. banyak yang lain. Makanya ekonomi itu it's a science but it's also an art. Ada artnya, seninya gitu loh. Iya. Berarti ini kayak quotes bagus nih Kak dia, bahwa economics is not always a theory but it's an art ya Kak. Iya juga, it's an art. Jadi best experience-nya Kak Miranda itu adalah ketika di mana sebenarnya beberapa teori ekonomi yang sudah kita ketahui, yang well known teori itu sebenarnya diaplikasikan sebenarnya harusnya terbalik gitu ya, di pada saat keadaan-keadaan tertentu gitu ya Kak. Seperti waktu keadaan 98 gitu. Dan sekarang sekarang juga kayak gitu ya Kak ya. Kak Miranda kan Kak masih ngikutin ya Kak, kayak misalnya kayak perkembangan gitu kan, kalau dimintain kayak pendapat sama ini nggak sih Kak, sama kayak pejabat-pejabat negara atau apa gitu, masih sering diiniin nggak sih Kak, kayak ditanya-tanya pendapat Kak Miranda atau enggak gimana nih Kak Miranda teori gimana nih Kak harus cara yang kita pakai apa nih Kak gitu-gitu. Masih ini nggak sih Kak, masih aktif gitu nggak sih Kak? Nanya harus pakai apa, tapi mereka kita tukar pikiran aja lah, lebih seperti itu. Dan tentunya saya berikan pendapat saya menurut pengalaman saya, menurut pengalaman saya, dan saya kan masih terus mengikuti teori-teori baru, masih mengikuti tulisan-tulisan baru, sehingga saya beri pendapat saya. Kalau mereka terima bagus, nggak terima ya sudah. Berarti Kak Miranda nih masih tetap berperan menjadi orang di balik layar setiap policy ya Kak. Masih sedikit banyak berkontribusi lah ya Kak. Saya masih suka nih lihat kayak apa namanya, kalau misalkan ke gedung Tamrin masih ada ini lukisan yang waktu itu disuka sama Kak Miranda nih, dipesan ya. Jadi yang ternyata di gedung Tamrin tuh ada pernak-pernik yang kesukaannya Kak Miranda juga ya. Ya, saya senang art. Saya dulu ketua Yayasan Seni Rupa Indonesia, ketua Himpunan Keramik Indonesia. Saya juga senang musik, saya ketua Nusantara Symphony Orchestra. Jadi ya semua dalam hidup, kalau kita punya suka seni, menurut saya jadi lebih menyenangkan. Harus punya sense of art-nya ya Kak. Bahkan ekonomi ternyata is an art. Mau dong Kak nih buat closing statement nih, kita perlu nih advice dari Kak Miranda atau pesan-pesan nih dari Kak Miranda buat generasi muda zaman sekarang nih, kayak early 20, late 20, early 30 nih Kak. Kira-kira advice-nya apa nih Kak yang bisa Kakak share ke kita? Kalau menurut saya hidup itu harus didasari atas kehausan untuk sesuatu yang baru, keingintahuan untuk sesuatu, the everlasting learning process in life. Saya sudah umur 71 sampai sekarang, beruntung bisa ambil kurs online, courses yang saya dulu nggak sempat ambil, sekarang saya ambil di Stanford, saya ambil di Harvard, numbering factors, segala macam saya ambil. Saya suka matematik, ambil lagi di mana-mana gitu. Bagi yang muda, kita kan tahu bahwa new normal ini kalau kembali nanti. Aku mau dong Kak advice-nya untuk generasi muda di Indonesia di masa pandemi ini nih, di masa mudanya, untuk kasih untuk kita ke depannya nih Kak. Oke, Nabila, kalau saya melihatnya begini, sebetulnya new normal yang kalau berakhir bukan berarti kembali ke old normal, tetap ada sesuatu yang baru. Paling tidak bagi anak-anak muda, generasi muda, yang harus diketahui bahwa
new normal ini masih bisa membuat kita berlangsung kehidupan karena ada digitalization. Pasar yang biasa kita kenal sebagai pasar fisikal berubah menjadi pasar melalui digital. Meeting yang biasanya fisikal menjadi meeting virtual. Itu semua digitalization. Kedepannya akan terjadilah suatu perubahan jenis-jenis pekerjaan yang dibutuhkan. Jadi pekerjaan-pekerjaan baru akan lebih banyak dibutuhkan. Microsoft mengeluarkan suatu studi bahwa diperkirakan tahun 2020 sampai 2025 itu akan ada 150 juta lapangan pekerjaan yang terbuka khusus untuk mereka yang mengerti mengenai IT, yang bisa dipakai untuk paling tidak di dalam 10 bidang, untuk jadi programmer, jadi macam-macam. Ya, kita ketahui bahwa keunggulan itu akhirnya akan terletak pada kesungguhan seseorang, kehausan seseorang, keinginan seseorang untuk tetap tetap berada at the forefront, tetap berada di depan. Bagaimana caranya? Ya harus belajar terus. Itu yang saya sebut sebagai life atau kehidupan yang terus dengan belajar, the ever learning process in life, selalu belajar. Saya yang udah umur 71 aja masih tetap ikutin mengambil keuntungan lah dengan saat-saat seperti sekarang ini. Saya banyak waktu untuk belajar, ambil online courses dari Harvard, dari Stanford, ada yang bayar, ada yang gratis, segala macam yang dari dulu kita pingin tahu, sekarang nggak bisa tahu. Bahkan mereka yang agak artsy bisa saja pergi cari kursus online untuk melukis, untuk membuat suatu barang-barang art dan sebagainya. Mereka yang senang museum bisa banyak belajar history, belajar museum pieces, melalui jelajah museum, melalui online yang tersedia. Dan inilah untuk anak muda pesan saya, bahwa ke depannya persaingan akan semakin ketat, tetapi juga akan semakin terbuka untuk setiap orang bisa bertambah canggih, bisa bertambah pintar, asal saja rajin mencari tahu. Jadi ini pesan saya bagi anak muda, manfaatkan itu. Zaman dulu kita kalau mau tambah pengetahuan, susahnya setengah mati, mesti punya uang, beli buku, mesti pesan dari luar negeri dan sebagainya. Sekarang anytime, selama Anda senang membaca. Jadi mungkin pada saat new normal ini berakhir, dimulai dengan new normal yang baru, new normal, yaitu pekerjaan baru, kesempatan baru, mungkin lebih banyak kerja dari rumah, kita harus juga ikut berubah. Dan menurut saya ini akan menunjukkan keunggulan suatu bangsa, suatu negara itu akan terletak di anak-anak mudanya yang punya gairah untuk terus ingin tahu, terus ingin berada di depan. Terima kasih. Iya, berarti kesimpulannya kita sebagai generasi muda ini harus punya high curiosity gitu ya, dan harus tetap up to date sama perkembangan-perkembangan. Ya. Ya kan, jadi apapun yang kita suka, kita harus benar-benar passionate di situ, kita punya curiosity. Ya, passion is one thing, tapi yang lebih penting lagi perseverance. You punya passion, tapi tidak punya perseverance, tidak punya keinginan untuk mencapai sesuatu secara kekeh gitu, ya nggak jadi apa-apa. Oke, jadi udah normal ini kita harus bisa manfaatin waktu sebaik mungkin gitu ya, untuk cari online course, harus cari juga mengambil keuntungan lah dari new normal ini ya kan, karena kita punya ya. Jadi ini adalah opportunity.
Kakak kalau siang gitu tetap yang kayak ikut online short course gitu-gitu nggak sih Kak? Atau Nah, apa saya nih mulai kegiatannya Kak? dari pagi udah aktif. Saya setiap pagi lari 10 kilo sampai 12 10 kilo. kilo Kak? Iya, Setiap 10 hari? sampai 12. Nah, setiap pagi. Kecuali hari Minggu buat saya hari libur. Hari lain saya lari. Habis itu saya udah sibuk dengan segala macam seharian. Malah rapat terus melalui meeting, melalui Zoom, tapi juga pekerjaan yang lain-lain. Jadi nggak ada bosennya, malah jadi udah biasa kerja dari rumah kayak begini. Oh, malah terbiasa ya Kak ya. Oh gitu Kak. Berarti Oke. Kakak nih dari tidur kegiatannya udah olahraga pasti, terus tetap ngurus lain, hobi-hobi gitu nggak sih Iya, Kak? iya, sampai malam. Oke deh, Oke, berarti ya, ini terima udah kasih. udah waktunya istirahat ya Kak ya. Ya, Boleh. terima kasih. Oke, Anda Ya, makasih banyak waktunya. Selamat sama-sama. istirahat Kak Miranda. Sama-sama. Semoga advice-nya dan kita kali ini bisa menginspirasi